Shalom, selamat malam. Perkenalkan saya Nirwana Wulandari, kelas Teologi A. Di sini saya akan membahas tentang cakupan PUEBI, di mana terdapat 5 bagian, yaitu kata, huruf, angka, dan bilangan, penulisan unsur serapan, dan tanda baca. Tetapi di sini saya akan terfokus pada tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Ada beberapa fungsi tanda baca, tetapi saya hanya terfokus pada 6 tanda baca ini, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda titik 2, dan tanda garis miring. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Penggunaan tanda titik: yang pertama, penanda berakhirnya kalimat; yang kedua, tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar; ketiga, pemisah angka jam, menit, dan detik, menunjukkan jangka waktu, memperjelas jumlah, berperan dalam penulisan sumber referensi. Contoh penanda berakhirnya kalimat: pertama, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Contoh tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar, yaitu angka Romawi 4, titik daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, 1.1 patokan umum, 1.1 isi karangan, 1.2.1 gambar tangan. Contoh pemisah jam, menit, dan detik: pukul 21.25.07 atau pukul 21:25:07. Contoh menunjukkan jangka waktu: 3.45.12 atau 3 jam 45 menit 12 detik. Contoh berperan dalam penulisan sumber referensi: Ali Muhammad 1994, lenyapnya sang pencerah, Malang generasi edan media. Contoh memperjelas jumlah: desa itu berpenduduk 13.500 orang. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di atas garis datar teks. Penggunaan tanda baca koma: yang pertama digunakan di tengah kalimat, yang kedua memisahkan anak dan induk kalimat, yang ketiga penulisan daftar pustaka, keempat pada kalimat bertingkat, kelima dalam penulisan bilangan. Contoh digunakan di tengah kalimat: Sinta membeli garam, gula, penyedap rasa, dan cuka di warung sebelah. Contoh pada pemisah anak kalimat dan induk kalimat: kalau tempat itu cukup luas, kita akan pakai tempat itu. Contoh pada penulisan daftar pustaka: Dwiloka, Bambang 2021, Pangan dan Gizi, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Contoh pada kalimat bertingkat: temanku Rizky adalah seorang yang sangat rajin. Contoh dalam penulisan bilangan: 84,5 meter. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interaksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Penggunaan tanda seru digunakan pada kalimat perintah, menunjukkan ekspresi kaget. Contoh digunakan pada kalimat perintah: tolong tutup jendela itu.
Contoh menunjukkan ekspresi kaget, solidaritas tanpa batas, salah integritas. Yang keempat, tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Penggunaan tanda tanya: pertama, tanda untuk menyatakan sesuatu. Contoh untuk menanyakan sesuatu: ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Dan bagaimana perasaanmu sekarang? Yang kelima, tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Penggunaan tanda titik dua: yang pertama, akhir suatu pernyataan lengkap, sesudah kata atau ungkapan. Pada teks drama, sesudah kata yang menunjukkan pelaku di antara identitas penerbit. Contoh akhir suatu pernyataan lengkap: kita memerlukan perlengkapan memasak, wajan, panci, dan penyaring. Contoh sesudah kata atau ungkapan: hari tanggal (2 Kamis 28 Oktober 2021), waktu (2) pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, tempat (2) ruang E7 RKB 2. Contoh pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku: Winda (2) dalam kurung menepuk pundak Ferdi balas kurung, hei, ngapain melamun sendiri? Ferdi dalam kurung kaget, Winda. Contoh di antara identitas penerbit: karangan Joko Genta, rahasia hidup (2) cerita di balik ceria sudah terbit. Yang keenam, tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Penggunaan tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan kalimat, pengganti kata hubung. Contoh dipakai dalam nomor surat dan kalimat: nomor 036 garing cap garing dikti garing 2002, tahun ajaran 2021-2022. Contoh pengganti kata penghubung: pria garis miring wanita, harga permen itu 500 per butir. Hal tersebut sangat dilarang garis miring, wajib dihindari dalam perbuatan skripsi. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, shalom, selamat malam.